3 larangan dalam berkurban menurut Nabi Muhammad. Pertama, menjual bulu dan kulit hewan kurban. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan menjual sedikit pun bagian tubuh hewan kurban, baik itu kulit, bulu, maupun bagian tubuh lainnya. Muhammad Naim Muhammad Hanisai juga menukil kitab Bidayatu Al-Mujtahid karya Ibnu Rusyid yang meriwayatkan bahwa ulama telah sepakat untuk melarang penjualan daging hewan kurban. Hal ini juga dijelaskan oleh Amin Nur Baits dalam buku panduan kurban dari A sampai Z bagi umat Islam tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan bagian hewan kurban sedikit pun. Baik itu daging, kulit, kepala, bulu, tulang, maupun bagian lainnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk mengurusi penyembelihan unta kurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya. Dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam As-Sugri. Al-Albani mengatakan hadits ini hasan. Kedua, memberi upah penyembelih hewan kurban dengan hewan sembelihan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami mengupahnya dari uang kami pribadi. Hadis riwayat Muslim. Syaikh Abdullah Al-Basa'am dalam kitabnya, Taudihul Ahkam, turut mengatakan, tukang jagal tidak boleh diberi daging atau kulitnya sebagai bentuk upah atas pekerjaannya. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang diperbolehkan adalah memberikannya sebagai bentuk hadiah jika dia termasuk orang kaya atau sebagai sedekah jika ternyata dia adalah miskin. Ketiga, memotong kuku dan mencukur rambut. Larangan ini dijelaskan oleh Abdullah bin Ahmad Al-Alaf Al-Ghamidi dalam buku Kamus Praktis Muslim dari A sampai Z bahwasanya apabila seseorang ingin berkurban maka sesungguhnya diharamkan baginya untuk memotong sebagian dari rambutnya. Baik itu rambut, jenggot, kumis, ketiak, dan bulu kemaluannya bahkan tidak boleh juga memotong kuku sampai ia menyembelih kurbannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama, Zulhijjah, dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, hendaklah ia tidak mencukur rambut dan tidak memotong kukunya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yang dilarang untuk dipotong kuku dan rambutnya adalah hewan kurban itu sendiri. Pendapat ini dikuatkan oleh Kiai Ali Mustafa Yakub dalam kitabnya, At-Turq Asy-Syaihah fi Fahmi As-Sunnah An-Nabawiyah. Menurutnya, untuk memahami hadits larangan memotong kuku dan rambut ini dapat dilakukan dengan melihat riwayat Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan anak Adam yang dicintai Allah pada hari Idul Adha kecuali berkurban. Karena ia akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, bulu, dan kukunya. Saking cepatnya, pahala kurban sudah sampai kepada Allah sebelum darah hewan sembelihan jatuh ke tanah. Maka hiasilah diri kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah.